dikurangi mandatory spending pendidikan dan infrastruktur jadi kurang, akhirnya menjadi 1 triliun saja. Bagaimana dengan gaji P3K yang baru saja dilantik Pak? Yang bisa saya janjikan, ini baru janji ya, dan akan saya usahakan. Dari Provinsi Kepulauan Riau. Izin Pak Menteri beserta jajaran, saya menyampaikan satu aspirasi dari daerah pemilihan saya, yang kemudian nanti aspirasi lainnya akan saya sampaikan secara tertulis. Mungkin saya langsung kepada aspirasinya, yaitu terkait fleksibilitas dalam pengelolaan belanja daerah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menghadapi keterbatasan ruang fiskal akibat ketentuan batas maksimal belanja pegawai, yaitu sebesar 30% dari APBD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang HKPD. Padahal struktur belanja pegawai itu mencakup gaji pokok, tunjangan profesi guru, TPP, serta belanja ASN di wilayah kepulauan yang luas dan tersebar. Pembatasan ini dikhawatirkan mengganggu kelancaran layanan publik dasar, khususnya di bidang pendidikan dan juga kesehatan di pulau-pulau terluar. Pertanyaannya, apakah Kementerian Keuangan bersedia meninjau ulang batasan 30% belanja pegawai dengan mempertimbangkan karakteristik daerah bercirikan kepulauan seperti Provinsi Kepulauan Riau, atau memberikan ruang fleksibilitas fiskal dengan mengklasifikasikan sebagian belanja ASN dan P3K ke dalam belanja barang dan jasa. Izin. Undang-Undang APBN tahun 2026 baru saja kita sahkan di tanggal 23 September tahun 2025, sudah dipastikan TKD turun sebanyak 25%. TKD Kaltim kami perencanaan itu menerima 10 triliun, tapi ternyata kami kekurangan 70%, Pak. Kami hanya menerima 3 triliun saja. Ibu udah cek emang ternyata 70%. Sudah Pak, saya sudah cek. Coba cek lagi deh. Ya baik, kebetulan Pak saya baru saja pulang dari reses Pak, dari Kundapil Pak. Saya bertemu dengan seluruh jajaran Pemda, Pemprov Pak. Jadi informasi yang kami dapatkan begitu Pak. Karena sesuai data yang pada saat reses Pak Menteri, kalau kita lihat mandatory spending infrastruktur itu 40%, ditambah lagi pendidikan 20%, maka uang kami tersisa 1 triliun saja Pak Menteri. Kalau hitungan dari 3 triliun tadi Pak, dikurangi mandatory spending pendidikan dan infrastruktur jadi kurang, akhirnya menjadi 1 triliun saja. Bagaimana dengan gaji P3K yang baru saja dilantik Pak? Hampir 4.000 provinsi Kaltim itu melantik P3K. Apakah ini yang bertanggung jawab BKN Pak? Karena mereka sudah kekurangan yang sangat tinggi Pak. Kalau kita lihat gaji dari P3K didasari dari dana alokasi umum, yaitu DAU bagian dari TKD. Kalau nanti alasannya uang ini dilarikan kepada Balai Pekerjaan Nasional Pak Menteri, tentu saja kalau saya boleh bawa Pak Menteri ke Kutim, ke Kubar bagian barat dari Kalimantan Timur, tuh jalannya hancur sehancur-hancurnya Pak. Tapi kalau kita lihat lagi ke arah selatan Pak, sabar Pak Prof ya, sabar. Tapi kalau kita lihat lagi ke arah selatan Kaltim Pak, ada di sana namanya Kabupaten Pasir, sampai ditanamin pohon pisang Pak, masyarakat Pak, jalan nasionalnya. Jadi kami di sana Pak, Balai Pekerjaan Nasional mungkin perlu tambahan anggaran supaya bisa melakukan pekerjaan nasional yang ada di sana Pak. Kalau dialasankan MBG Pak, saya pernah ditelepon sama Deputi MBG Pak, Bu Sinta, bangun dong MBG di Kaltim, ini termasuk terendah se-Indonesia. Itu MBG Pak. Jadi saya kira Pak Menteri, kami Kaltim itu kehilangan, saya pikir mudah-mudahan nanti saya cek, kalau Pak Menteri tadi bilang tolong cek lagi, saya akan cek lagi Pak Menteri, mudah-mudahan tidak 3 triliun ya Pak. Satu pertanyaan umum tadi dari semuanya adalah adjustment apa? Peningkatan TKD, penyesuaian TKD seperti apa? Kan semuanya ngeluh kan TKD terpotong, mungkin rata-rata lebih dari 50%, ada yang 70%, ada yang 80% kepotongnya. Wah, terus terang proses itu saya nggak tahu, kan saya baru masuk kan. Saya juga bingung kenapa waktu itu bisa goal. Waktu itu bapak-bapak sama ibu-ibu apa nggak komunikasi dengan orang-orang DPR yang mewakili daerah, bapak-bapak ibu-ibu. Tapi kelihatannya nggak haram kan komunikasi mereka? Boleh kan? Oke, ya kan kalau nggak setiap komisi minimal 33. Ya, seperti itu. Cuman kalau saya pikir ya, daripada bapak-bapak ibu ngomong ke saya, panggil aja DPR diskusi dengan bapak-bapak ibu. Seperti apa ininya, supaya kedepannya lebih rapi. Jadi itu, tapi ya gini, saya ditanya, menjadi salah satu pusat atau sumber kegalauan daerah, dan bukan daerah aja. Kalau seluruh daerah resah kan berarti NKRI. Apa yang bisa kita lakukan?
Saya nggak bisa rubah semuanya kan, karena kita juga ikut perintah dari atas kan. Saya nggak tahu. Harusnya DPR yang bisa beresin. Cuman begini, yang bisa saya janjikan, ini baru janji ya, dan akan saya usahakan. Baikilah penyerapan anggaran triwulan keempat sama triwulan ke-1 tahun depan. Sekarang uang-uang yang nganggur habisin semuanya, jalankan. Terus yang tahun depan juga diberesin. Sehingga saya bisa meyakinkan atas pimpinan-pimpinan saya di atas, ada banyak kan tuh, bahwa sepertinya daerah sudah bisa memperbaiki kinerjanya sehingga kita nggak usah curiga lagi dan kita akan coba adjust, atur lagi ke atas TKD-nya. Hitungan saya, kalau ekonomi kita triwulan pertama atau triwulan keempat ini, triwulan pertama tahun depan sudah let's say mendekati sekarang 5,6 lebih kan, bahkan saya triwulan keempat 5,6 lebih. Nah, tahun depan mendekati 6%, harusnya pajak saya lebih bagus kan. Terus kalau swasta gerak lebih cepat dibanding sebelumnya, tax ratio akan naik 0,5 sampai 1%. Itu pendapatannya kita harus 100 triliun atau sampai 200 atau lebih. Jadi pertaruhan saya itu, kalau kita perbaiki itu nanti kita bicara di akhir pertengahan triwulan kedua. Jadi sebelum Juni Juli harusnya sudah clear seperti apa alokasi tambahan ke daerah kalau diperlukan. Tapi tetap saya perlu meyakinkan pimpinan bahwa keadaannya sudah membaik. Siapa lagi tadi ngomong? Untuk daerah saya mau ngomong apa tadi. Oh, kenapa dana numpuk daerah banyak? Saya tanya tuh Mendagri, Pak Mendagri kan Pak, kenapa? Dia jelasin ke saya. Dia bilang gini, mereka perlu buffer di awal tahun Januari, Februari supaya uh, ada uang kayak gitu ya. Saya bilang ke tim saya di sini, kalau gitu kita kembangkan sistem di mana mereka nggak perlu uang di Januari Februari, tapi Januari hari pertama tahun itu langsung gelontorin dari pusat. Jadi harusnya kalau nggak di kita juga salah, kebanyakan duit numpuk juga kan sama di pusat. Jadi saya lihat sih kalau dia nggak akan ngaku orang. Tapi kalau kita lihat kan sampai 400 triliun lebih nggak kepake, sama pasti mereka ketakutan di awal tahun perlu uang. Jadi kita akan perdalam sistem keuangan, sistem finansial di pasar sehingga mereka bisa mengeluarkan uang surat utang jangka pendek, memastikan termasuk pemerintah pusat, Desember udah punya uang ya. Nggak perlu numpuk uang terlalu banyak di bank sentral lagi. Kita akan latih sekarang sampai awal tahun ini, tentunya implementasinya baru tahun depan karena kita mesti siapkan pemdanya dan sistem keuangannya. Dengan itu saya pikir saya harapkan tadi uang betul-betul kepake. Kalau kita lihat tuh setiap tahun tuh Pemda itu punya 100 triliun uang nggak kepake di akhir Desember, betul-betul nganggur. Jadi kalau 100 triliun itu bisa dipakai ya udah, itu ada tambahan 100 triliun belanja di ekonomi. Karena kita akan pastikan dari pusat akan lancar. Saya minta Pak Prima nih bagian bagi-bagi uang, supaya sistemnya lebih baik. Itu antara yang apa? Secara keseluruhan yang kita akan perbaiki di pengelolaan keuangan pengelolaan keuangannya. Jadi harusnya sih dengan itu aja ekonomi kita akan tumbuh lebih baik lagi ke depan. Tapi tadi kalau untuk penambahan saya perlu masukan atau dukungan dari Pemda juga. Kalau enggak, saya nggak akan bisa bicara karena curiganya seperti itu di daerah nggak efisien katanya. Bukan saya aja kan, Bapak juga tahu gitu kan. Tapi dari data kelihatan sekali ada 100 triliun setiap tahun nggak kepakai on average rata-rata ya.